Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ucapan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala ketabahan untuk menuntut ilmu, dan Allah beri berkah ilmu kita, berkah dalam kehidupan kita di dunia, kemudian berkah untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan pula Allah berikan kepada kita kesehatan. Kesehatan merupakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang mana banyak saudara-saudara kita di sana yang tidak bisa. Seperti antum sekalian menikmati nikmat belajar, nikmat menuntut ilmu. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak seusia kita, sebaya kita tidak bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu karena tidak Allah beri kesehatan. Bersyukur kita semua diberi Allah nikmat tersebut. Dan banyak sekali nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita, baik kita rasakan secara sadar ataupun kita tidak rasakan, ternyata itu sudah kita dapati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaat atau pertolongan, di mana manusia tidak bisa mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan beliau, yaitu syafaat beliau di hari yang tidak bisa memberi manfaat seseorang pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat beliau bisa kita terima, kita dapatkan, dan orang yang mendapatkan syafaat tidak begitu saja untuk mendapatkannya, akan tetapi di sana banyak syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, orang tersebut adalah ahli ibadah. Sebelum ahli ibadah, tauhidnya harus benar, ibadahnya juga harus benar, muamalahnya harus benar, bagaimana cintanya dia kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga benar-benar orang tersebut mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah agar supaya Allah berikan kepada kita syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu, masih kita berbicara tentang salam,
Salam mempunyai keutamaan jika kita lakukan atau jika kita amalkan, salam tersebut akan membawa kita atau sesama muslim keselamatan. Kalau kita faham bahwasanya ucapan salam akan membawakan kita keselamatan atau keselamatan saudara kita dari gangguan kita, maka salam tersebut kita jadikan perisai, jadikan tameng, agar supaya tingkah laku kita terkontrol, ya, tingkah laku kita terjaga. Dengan kita mengucapkan salam, kita paham ucapan tersebut selamat untuk diri kita, juga selamat kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Bahkan dengan ucapan salam tersebut, seluruh alam akan merasakan keselamatan ataupun alam semesta ini akan merasakan keselamatan atau tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka intinya sebarkanlah salam dimanapun, kapanpun, itu harus kita amalkan. Dan ini merupakan sunnah yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, termasuk kita sebagai umatnya, orang yang selalu talibul ilmi, menuntut ilmu. Bagaimana Rasul SAW berperilaku, bagaimana Rasulullah SAW berucap, bagaimana Rasulullah SAW berkeyakinan, bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Begitu juga bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah. Bermuamalah pun ditunjukkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana muamalah kita, yang besar kepada yang kecil kepada yang besar. Begitu juga orang yang berjalan kepada orang yang sedang duduk, ya. Kemudian orang yang sedang ataupun orang yang bersama-sama terhadap orang yang sendirian, atau orang sendirian kepada orang yang bersama-sama. Itu semua telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Hanya saja, kapan amalan tersebut bisa kita amalkan atau kita praktekkan? Baik lingkungan pondok atau tatkala kalian pulang ke rumah, tebarkanlah salam tersebut. Paham? Bisa dimengerti? Pada kesempatan malam hari ini, kita harus pahami juga, kita disyariatkan untuk menebarkan salam. Itu merupakan ajaran yang baik. Itu merupakan tata cara yang baik agar kehidupan di dunia ini atau di alam ini kondisinya stabil, kondisinya baik. Karena apa? Orang yang mengucapkan salam paham benar atau paham betul bahwasanya kalimat salam yang lainnya harus selamat, yang lainnya harus tidak terganggu. Ini faedah daripada ucapan salam kita. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara kita adalah negara yang aman, damai, tentram, santosa. Ya, dijamin ketentraman, keamanan tersebut oleh siapa? Oleh negara. Oleh negara. Kita melaksanakan amalan ibadah yang kaitannya dengan ibadah kita umat Islam tanpa ada sedikit pun gangguan ataupun larangan dari pihak yang berkuasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di negara yang aman. Bagaimana kehidupan kita kalau kita hidup di negara yang tidak aman? Ya, seperti di Palestina sana. Ya, saudara kita Muslim dibunuh oleh siapa?
oleh orang-orang kafir, Yahudi, ya orang-orang ya Yahudi. Begitu juga kita yang di Palestina sana dimusuhi oleh orang-orang Nasrani. Tapi di Indonesia negaranya aman, tidak ada di sana namanya peperangan. Ya, kalau seandainya salah seorang di antara warga negara yang membuat ulah, yang ulah tersebut bisa mencederai ataupun melukai ataupun membuat orang lain itu tersinggung, maka negara hadir di situ untuk membuat masyarakatnya nyaman. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara bagaimana salam tersebut kepada orang yang bukan muslim. Artinya bukan muslim itu adalah orang kafir. Yang dimaksud dengan orang kafir itu adalah orang Yahudi wa Nasrani. Yahudi Nasrani itu adalah ahlul kitab. Paham? Ya, kalau disebutkan dalam Al-Qur'an ya, tentang ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi Nasrani. Di Indonesia tidak ada di sana peperangan. Selamat-selamat atau tenang-tenang saja, tidak ada gangguan di sana. Lah, bagaimana kondisi kita sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk menebarkan salam ya, kepada sesama muslim. Akan tetapi di situ ada kelompok ataupun jamaah yang non muslim. Coba kita perhatikan hadis di bawah ini agar supaya kita benar-benar paham. Hadis yang nomor 1467 dari kitab Bulughul Maram. Saya bacakan wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhu wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Ustaz ulangi, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manis ya manis ta'adzakum afan bukan itu, bukan anin afan bukan dari Ibnu Umar, afan bukan hadis nomor tadi, tapi hadis 1446 ya. Afan diulangi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda la tabda'u Ustaz ulangi, la tabda'u al yahuda walan nasara bisalami. Ulangi lagi, la tabda'u al yahuda walan nasara bisalami. Wa idza laqitumuhum fit tariqi fattarruhum ila adyaqihi akhrajahu Muslim. Artinya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahr Ad-Dausi namanya. Abdurrahman ibn Sahr Ad-Dausi itu namanya Abi Hurairah. Abi Hurairah merupakan kunyah. Ya, kunyah. Qala, berkata Abu Hurairah
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u, pakai hamzah, la tabda'u, jamak, la tabda'u, ya, al yahuda walan nasara bis salami. Janganlah kalian semua memulai kepada Yahudi dan Nasrani. Saya ulangi lagi, jangan kamu sekalian memulai kepada Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. Maksudnya bagaimana? Kalau di sana ada sekelompok orang-orang Yahudi, kita tahu. Di sana ada sekelompok orang-orang Nasrani, kita paham. Kelompok tersebut ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar supaya apa? Agar supaya kita mengikuti anjuran atau ajaran yang diajarkan Rasul kepada kita, bagaimana caranya, ya, tatkala sekelompok Yahudi ada di sana sekelompok Nasrani, kita bertemu dengan mereka. Apa kata Rasul? La tabda'u, janganlah kalian semua wahai umat Islam memulai apa? Salam kepada siapa? Kepada orang sekelompok Yahudi ataupun orang Yahudi atau seorang yang Nasrani atau kelompok Nasrani. Paham? Ya, kalau seandainya ini kalian mungkin akan bertanya, Ustadz, kalau di sana satu kelompok itu ada di sana Muslimnya, ada di sana orang Nasraninya, ada di sana orang Yahudinya, bagaimana kita mengucapkan salam kepada mereka padahal kita diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menebar salam? Maka hal yang demikian, ucapkanlah salam khas kepada orang yang Islam, bukan niatnya kepada orang Yahudi ataupun orang Nasraninya. Tetap kita mengucapkan Assalamualaikum kepada orang yang Muslimnya, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun orang Yahudi pun menjawab, Nasrani pun menjawab, kita niatnya untuk yang Muslim. Tapi kalau kita paham semuanya adalah orang Nasrani, tidak usah mengucapkan. Ya, begitu juga kalau di sana sekelompok orang Yahudi, ngapain kita mengucapkan salam? Untuk menebarkan salam kepada sesama Muslim. Ya, kalau seandainya Ustadz, kita sekelompok Muslim, mereka mengucapkan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana sikap kita tentang masalah ini? Ya, jadi yang mengucapkan salam itu bukan kita satu kelompok Muslim, tapi dari mereka, baik secara individu ataupun jamaah mengucapkan salam kepada kita. Apakah kita jawab seperti halnya kita menjawab jawaban salam dari sesama Muslim? Ya, apakah seperti itu? Maka seyogyanya bagi kita kalau diucapkan salam kepada selain Muslim, ya, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, maka jangan kita jawab. Biasanya mereka, ya, di zaman Rasulullah SAW mengucapkan salam
Salamnya pun bukan niatnya keselamatan, akan tetapi ucapan salamnya untuk memanipulasi kata-kata, dan seakan-akan kita ataupun mereka itu tidak mengganggu kita. Ya, seperti halnya di Palestina, ucapan kalimat Assalamualaikum sudah biasa karena mereka bahasa Arab. Tapi ingat, kalimat, ya, kalimatnya kita benar pahami. Bisa jadi mereka mengucapkan bukan Assalamualaikum, akan tetapi Assalamualaikum. Apa artinya? Apa artinya? Ya, kebinasaan. Beda ya. Assalamualaikum, keselamatan. Sam itu artinya kebinasaan. Nah, hati-hati. Makanya tatkala ada ucapan salam dari musuh, ya, baik mereka Yahudi ataupun Nasrani, maka kita lebih baik diam. Atau wa'alaikum jawabannya. Dia mengatakan sama alaikum, wa'alaikum. Cukup. Paham ya? Artinya kecelakaan bagi kalian, begitu juga jawaban kita celaka juga bagi kalian. Ya, itu. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan kepada kita untuk agar supaya kita menjaga kalimat-kalimat yang indah ini. Kita jaga, kita tebarkan kepada sesama muslim. Kalau orang lain melihat bahwasanya akhlak kita sesama muslim dilihat oleh orang Yahudi ataupun orang Nasrani, begitu indahnya akhlak ini diamalkan oleh muslim, maka mereka bisa jadi mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita enggan, ya, males-malesan atau ogah-ogahan mengucapkan kalimat yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana mereka mau mengambil pelajaran, mengambil hidayah dari kita? Banyak orang-orang sekarang di dunia, ya, yang membenci Islam awalnya. Di luar sana ataupun di luar Indonesia, mereka yang sudah masuk Islam benar-benar mereka mengerti indahnya Islam. Mereka pelajari dari hal-hal yang sepele. Karena apa? Di dalam Islam itu diajarkan semua. Dari mulai tata cara masuk kamar mandi sampai urusan negara, Islam mengajarkannya. Maka mereka mempunyai semangat untuk mempelajari hal-hal yang diajarkan oleh Islam. Ternyata mereka merasakan di sana ada hal-hal di agama lain tidak pernah diajarkan, menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Mereka yang mendapatkan hidayah dengan lantaran mereka mengetahui hal tersebut itu lebih kuat daripada kita-kita yang sudah Islam dari keturunan. Ya, kita adalah Islam keturunan. Karena orang tua kita Islam, ya, kita otomatis menjadi seorang muslim. Kalau mereka latar belakangnya orang tua mereka bisa Nasrani, bisa Yahudi, bahkan diajarkan kepada mereka bahwasanya Islam itu kejam, Islam itu demikian dan demikian, digambarkan Islam itu seakan-akan sesuatu yang menyeramkan, sehingga untuk mengenal Islam nggak mau mereka. Tapi sekarang terbuka, ya, mereka berusaha, benarkah yang mereka ceritakan, ya, dari dulu bahwasanya Islam itu adalah teroris, Islam itu adalah kejam, Islam itu demikian dan demikian. Ternyata mereka setelah melihat Islam mengajarkan hal yang indah-indah ini. Hal yang indah ini mereka pelajari, ternyata tidak diajarkan agama yang lain. Maka mereka mempunyai keinginan bagaimana aku mengkaji dan mempelajari Islam. Mereka mendapatkan hidayah. Kita sekarang, kembali kepada kita. Sudahkah kita mengkaji, mempelajari,
Wa khususan pada kesempatan ini, adab. Ya, adab bagaimana kita seorang muslim beradab. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab-adab yang paling indah. Salam. Bagaimana kita salam, orang lain menjadi selamat. Kalau kita lakukan betapa indah persaudaraan sesama muslim. Ya, apalagi persaudaraan saudara. Yang tidak saudara saja, walaupun tidak secara dia adalah muslim, mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai, mereka saling memberi, saling menasihati. Itulah Islam. Itulah indahnya Islam. Sudahkah kita pernah merasakan manisnya hidup dalam keislaman ini? Kalau kita belum bisa merasakan, mulai sekarang kita perhatikan hal yang kecil, masalah salam aja. Kita perhatikan. Kenapa orang-orang Palestina di sana rela ditembak, rela dibom, rela dibombardir? Untuk apa? Untuk memegangi Islam, untuk memperjuangkan Islam. Kita yang daerah aman, Islam mudah, Islam tidak diganggu. Sudah seberapa kuat kita mempraktekkan Islam ini? Kita sudah menjaga sholat-sholat kita? Ya, mulai hari ini kalau bisa anak-anakku, jaga waktu sholat. Mumpung kalian masih di dunia pendidikan. Biasakan kalian ibadah tepat waktu. Nek bisa, tambah ibadah kita dengan sholawat nafilah. Sholat-sholat sunnah. Bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Atau bisa qiyamul lail. Atau bisa sholatul mutlak. Sholatul tuhur. Sholat apa saja yang merupakan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti? Ya, sama-sama coba kita praktekkan salam ini, tebarkan salam ini. Baik, kita berbicara orang Nasrani dan Yahudi yang memusuhi di daerah yang di situ perang. Bagaimana kita caranya untuk mensikapi mereka? Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Wa idza laqitumuhum, dan tatkala, ya, wa idza, dan tatkala laqitumuhum, kalian menjumpai mereka. Siapa yang dijumpai? Orang muslim menjumpai orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, yang mereka memerangi kita ataupun yang tidak memerangi kita di daerah yang aman ataupun di daerah perperangan. Bagaimana sikap kita tatkala mereka berhadapan dengan kita atau berpapasan dengan kita? Fitorik, apa fitorik? Di jalan. Apa sikap kita? Fatorruhum. Ya, ini dalam dunia perang. Di di negara perang. Pepet mereka. Berani umat Islam? Ya, berani umat Islam. Seperti halnya beraninya Umar bin Khattab terhadap lawannya. Siapa yang mau istri atau anaknya berpisah dengan kamu, maka hadapi saya. Berani kalian? Ya, harus berani. Tapi keberanian kita harus kita atur. Ya, kalau di negara yang aman seperti ini, jangan konyol. Ya, kayak orang Nasrani, itu orang Yahudi, keprok kok. Jangan. Ya, nggak boleh. Di daerah aman tidak boleh. Pepet po. Ya, naik motor senggol po. Nggak boleh. Ada adab, ada aturannya. Ya, tatkala dengan orang ahli kitab yang mempunyai perjanjian keamanan, maka mereka aman. Ya, tidak perlu dipepet. Akan tetapi kita harus waspada. Kepada mereka
pada. Tidak kita ucapkan salam kepada mereka, walaupun kita tidak mepet, ya. Nah, terus kemudian kita tidak mengganggu dia, ya. Mereka tetap kita hormati karena ada perjanjian keamanan. Negara menjaga keamanan beliau. Maka bagaimana sikap kita? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau aku diganggu, teman-temanku akan angkat tangan. Tapi kalau mereka tidak mengganggu kita, kita hormat, kita tidak ganggu mereka. Paham ini? Tetap kita salam sesama muslim. Sampai di sini ada yang ragu, ada yang tidak paham, karena kita akan memasuki adab yang lain. Ini baru adab salam. Ya, adab salam. Berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang lainnya. Dan hadis tadi, barusan yang kita baca itu adalah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, kita bahas selanjutnya hadis nomor 1447. Wa anhu, dan darinya. Dari siapa? Dari Abi Hurairah. Kita kan baru bicara tentang hadis Abi Hurairah. Nah, ini dilanjutkan wa anhu, dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallahu fa idza qala lahu yarhamukallahu falyakul lahu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhrajahu Al-Bukhari. Ustadz, ulangi lagi, sekali lagi hadisnya. Wa anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallahu fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul lahu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhrajahu Bukhari. Sebelum kita membahas panjang lebar hadis tadi yang barusan Ustaz bacakan, hadis tadi kita ambil faedah atau kita ambil kesimpulan. Ya, hadis tentang la tabda'ul yahud wan nasara bisalam tadi ya. Faedah yang pertama, diharamkan memulai mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Diharamkan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh mengucapkan salam dulu ya. Yang kedua, hendaknya menampakkan keislaman kita. Kita tampakkan keislaman kita ya, dengan mendesak orang Yahudi ataupun Nasrani pada jalan yang sempit ini dalam kondisi perang. Ya, kondisi aman tidak perlu demikian ya. Saya ulangi lagi, hendaknya menampakkan keislaman dengan
mendesak Yahudi ataupun Nasrani pada jalan yang sempit. Ini kondisi perang. Yang ketiga, tetaplah berbuat baik kepada ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Tetaplah berbuat baik kepada ahli kitab, walaupun dengan mempersempit jalannya. Nah, kondisi sekarang, walaupun kita mendesak mereka, tapi hendaknya berbuat apa? Berbuat baik kepada ahli kitab. Karena akhlak kita akan menjadi cerminan kita untuk mendapatkan hidayah mereka. Dah itu 3 poin hadis yang bisa kita ambil faedahnya. Hadis yang selanjutnya, wa anhu, dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, idza atasa, tatkala bersin, idza atasa, tatkala bersin, ahadukum, salah satu di antara kalian, falyakul, maka hendaknya dia berucap atau dia mengatakan alhamdulillah. Jadi kita bersin misalnya, contoh bersin. Apa bersin bagaimana? Kalau bersin bagaimana contoh? Siapa yang bisa contohkan bersin? Nah, coba contoh bersin. Ayo contoh bersin. Nah, misalnya contoh seperti itu. Bukan hanya mengucapkan itu, selanjutnya dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mendengarkan itu adab sesama muslim. Nah, di sini hadis ini mengatakan idza atasa, tatkala bersin, ahadukum, salah satu di antara kalian ini, ya, falyakul, maka orang yang bersin itu hendaknya mengatakan alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Apa artinya alhamdulillah? Segala puji dari Allah. Allah itu arti daripada alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Ya, atau memuji Allah tatkala kita mendapatkan bersin, nikmat enggak? Nikmat. Bersin itu nikmat. Ya, bersin itu nikmat. Coba kalian tidak bisa bersin, apa yang terjadi? Bersin itu senyal jantung kita ada masalah di situ, atau saluran yang ke jantung kita ada masalah, sehingga senyal daripada tubuh kita, ya, merefleks, sehingga kita mempunyai sikap acing, ya, bisa ya, atau apalah istilahnya. Itu yang keluar demikian itu. Kenapa? Karena di dalam situ ataupun jantung kita ada sesuatu yang dengan bersin tersebut bisa mengusir kalau memang itu adalah virus. Ya. Kalau itu adalah virus, dia keluar. Tapi kalau hanya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, karena sesuatu, maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena itu merupakan nikmat. Ya, itu merupakan nikmat. Anak-anakku, sebelum kita membahas yang lain, siapa yang mengerti makna nikmat? Sering kita mendengar kalimat nikmat. Ini merupakan nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan nikmat juga dari Allah yang berikan kepada kita. Kesehatan nikmat. Makan, lahap, keringetan, nikmat enggak? Ya. Kemudian kalian belajar, faham, bisa mempraktekannya, nikmat enggak? Nikmat. Kita bisa insirahul qalb. Hati, dada kita itu enak begitu kalau kita bisa
mengamalkan. Itu merupakan nikmat. Apa sih arti daripada nikmat itu? Ayo, siapa yang bisa mendefinisikan nikmat? Acung. Siapa yang bisa? Ayo, Putri. Nah, tadi yang Acung, apa arti ataupun definisi daripada nikmat? Gak apa-apa. Nikmat adalah ada yang bisa? Siapa jawab? Nggak apa-apa. Nikmat? Ada yang bisa? Nggak? Siapa yang bisa lagi? Mungkin bisa itu yang anu itu. Ya. Bisa. Apa makna daripada nikmat? Nggak ada semuanya? Coba. Hah? Ayo. Fadli. Apa itu nikmat? Nikmat ya kenikmatan. Apa yang maksudnya? Coba. Sekarang sudah. Sama-sama kita perhatikan. Ya, kita perhatikan, kita mengerti selama ini apa sih kita sering mendengar kalimat nikmat. Nikmat adalah ya rasa. Betul. Nikmat adalah rasa jiwa. Ya. Jiwa itu di dalam raga manusia. Nikmat adalah rasa jiwa ya. Perhatikan makna, kalian bayangkan gitu loh. Ya, bahwasanya kita itu lagi mendapatkan nikmat. Nikmat adalah rasa jiwa ya. Rasa jiwa, sudah paham? Rasa jiwa seseorang mendapatkan sesuatu dan bisa bersyukur dengan sesuatu tersebut kepada Allah. Siapa yang bisa mengulangi lagi definisi nikmat? Ini akan kalian rasakan tersebut. Misalnya, kalian minum kopi saja, waduh nikmatnya. Berarti kan rasa jiwa. Ya, mendapatkan sesuatu atau secangkir kopi, ya. Kita bisa merasakan, jiwa ini bisa merasakan nikmatnya kopi dan bisa mengungkapkan dengan kalimat alhamdulillah. Dengan kalimat tersebut hamba tersebut bisa bersyukur. Siapa yang bisa mendefinisikan apa yang tadi Ustadz katakan? Ulangi. Ayo, yang putra atau yang putri. Nikmat adalah rasa jiwa. Ojo bareng-bareng, satu aja, satu orang. Coba, nanti kalau salah dikoreksi semuanya, bukan aib. Silakan. Ayo, kan sudah nyatet nih. Sudah catat toh? Ya, catatannya dibaca. Apa itu nikmat? Yang keras. Dan yang lain dengar, kalau memang benar, itu benar. Kalau salah, bisa dikoreksi sama-sama. Akhirnya benar semua. Ayo. Rasa jiwa. Mendapatkan sesuatu terus. Siapa yang meneruskan? Ayo. Antum. Dan orang tersebut dengan sesuatu yang ia dapati bisa bersyukur kepada Allah. Syukurnya bagaimana ucapan dengan alhamdulillah. Bersin nikmat gak? Dirasakan nggak sama kita? Coba kalian tidak bisa bersin saja. Rasanya Masya Allah pengarnya hidup. Ya, pengarnya hidung. Kita mendapatkan nikmat bersin, ya. Nikmat
Nah, kita akan mendefinisikan nikmat. Nikmat itu adalah rasa jiwa seseorang mendapatkan sesuatu. Nah, dengan sesuatu tersebut bisa bersyukur kepada Allah, itulah nikmat. Bisa nggak kalian itu membayangkan nikmat itu adalah rasa jiwa mendapatkan sesuatu, dengan sesuatu tersebut orang tersebut bisa bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Faham? Paham nggak? Kalau kalian tidak paham, ini selamanya kalian tidak akan merasakan nikmat itu sendiri. Betul? Kalian tidak akan merasakan nikmat itu sendiri. Apa saja, belajar bisa nikmat. Dengan belajar itu kita bisa paham. Apa yang selama ini kita tidak paham, kita bisa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kalian telah berikan kepadaku kefahaman. Dengan berdoa, alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Paham ya sekarang ya? Paham ya? Paham makna? Ya, makna dari apa tadi? Nikmat. Dan Ustadz mau bertanya sekali lagi, bukankah bersin itu merupakan nikmat? Jawabnya apa? Kalau Ustadz katakan bukankah bersin itu merupakan nikmat dari Allah? Tentu. Maka tatkala kita mengatakan demikian, kita bersyukur kepada Allah, bisa bersin, bisa bersin. Kita lanjutkan Isa ya. Enggak apa-apa, sebentar lagi. Wal yakullahu akhuhu, dan hendaknya berkata kepadanya saudaranya yang mendengar tadi. Mendengar siapa? Bersinnya saudaranya, yarhamukallahu. Apa artinya? Yarhamu. Apa artinya? Merahmati. Ya. Kamu. Siapa yang merahmati? Allahu. Semoga Allah merahmati kamu. Itu doa bukan? Nah, kita mendengarkan saudaranya mendapatkan nikmat, kita doakan. Masya Allah. Di situ akan muncul kasih dan sayang kita sesama muslim. Makanya jangan sampai kita bergurau, kita bertengkar. Ya, kita semuanya bersaudara, sesakidah, ya, sekolah, ya, seagama. Maka hendaknya kita saling mendoakan. Selanjutnya, fa'idha qala lahu, maka tatkala berkata kepadanya, ya, saudaranya, yarhamukallah, falyakullahu, maka katakanlah kepada saudaranya yang mengucapkan yarhamukallah apa? Yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah kepada siapa? Kum itu penghormatan, ya, kepada kita semua. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Yahdikumullahu wa dan ini termasuk doa juga, wa yuslihu, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan, ya, balakum yang kalian lakukan. Indah nggak Islam itu? Indah sekali ya. Maka kalau kalian sudah merasakan Islam itu indah, pelajarilah Islam dengan baik. Niscaya kita akan mendapatkan manisnya keislaman kita, manisnya keimanan kita. Ya, dengan kita berislam, kita beriman, kita akan merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Jangan sampai kita tidak bisa melaksanakan manisnya iman dan Islam ini tatkala kita hidup di lingkungan yang mana masih bersama-sama untuk merasakan kenikmatan belajar. Ya, belajar itu masih kita nikmati bersama-sama,
tidak akan bisa merasakan nikmatnya belajar di luar sana. Seperti halnya kalian. Betul. Kalau seandainya ini apa namanya rasa atau ungkapan jiwa. Kalau seandainya Ustadz bisa kecil seperti kalian lagi, nih saya mau seperti kalian lagi. Belajar bersama-sama. Ustadz akan cerita kepada kalian. Ya, dulu seusia kalian. Ya, kalau dulu Ustadz di SMP, tapi SMA-nya di pondok. Mulai di pondok, kita merasakan bahwasannya kita di luar waktu sekolah di luar sana, SMP ataupun di SD, itu tidak mendapatkan dan tidak merasakan apa yang kalian rasakan di pondok seperti ini. Rasanya apa? Kebersamaan, ya, pengamalan, belajar bareng, bergurau sama, dan sapa sama, itu merupakan nikmat yang tidak terlupakan. Sampai sekarang, masa-masa yang lalu itu seakan-akan dekat begitu. Antum merasakan ini semuanya. Kalau kalian sudah bisa merasakan, insya Allah akan merasakan di pondok itu adalah indah. Di pondok itu masa-masa di mana kita belajar paling nikmat. Betul? Ya, itu yang menjadi tekanan Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan adab-adab dalam Islam ini dengan baik, agar supaya jiwa kita bisa tertata, jiwa kita bisa merasakan bagaimana itu nikmatnya iman, bagaimana itu nikmatnya Islam. Nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji, kita pelajari, walaupun ini sedikit, ini merupakan motivasi untuk kita agar supaya kita tetap mengkaji Islam itu sedikit demi sedikit. Jangan bosan, jangan merasa pinter, akan tetapi berbahagialah dalam belajar. Jangan merasa pinter, jangan merasa bosan, tetap semangat, tetap mempunyai rasa untuk pengen tahu tentang Islam ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.